menghadapi kesukaran besar dan kehancuran atas Yerusalem, rumah Tuhan, Nehemia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nehemia menangis dengan air mata rohani karena keprihatinan yang mendalam sebagai respon kesedihan hati Allah. Nehemia berdoa karena percaya bahwa ini bukanlah akhir bagi rumah Tuhan. Merendahkan diri, meresponi hati Tuhan, berdoa, disitulah perubahan ajaib dimulai. Puing-puing dalam kehidupan, puing-puing dalam rumah Tuhan seringkali hanyalah suara yang memanggil seorang pejuang. Seorang pahlawan iman selalu dilahirkan dalam kesulitan dan melalui api. Masa-masa sulit hanyalah penggerak dan pengguncang dari surga bagi umatnya untuk bangkit meresponi panggilannya. Anda adalah Nehemia di zaman ini yang dapat membangun kembali reruntuhan apapun. Tidak akan ada kemunduran yang permanen atau kekalahan yang sifatnya abadi dalam diri kita, karena kita telah ditentukan untuk menghadapi tantangan sebagai pemenang. Mari ambil situasi hari ini sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan. Setiap kemunduran yang terjadi dapat diubah menjadi persiapan kepada sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Dunia memang terbatas karena fana, tapi jangan biarkan batasan yang ditetapkan oleh dunia menahan langkah dan gerakan orang percaya. Mengajak seluruh jemaat GPDI Kasih Persaudaraan, mari kita ikuti jejak seorang pahlawan yang bernama Nehemia. Mari bergandeng tangan meresponi kerinduan Tuhan menjadi batu hidup dengan merendahkan diri, berdoa, bahkan berpuasa. Kita akan menata kembali puing-puing yang telah berserakan, mengubah tembok runtuh menjadi tembok raksasa. Sebab Tuhannya Nehemia, Allah semesta langit, bersama dengan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kalau kita kembali boleh beribadah dan berdoa bersama-sama di rumah Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kasih dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Dan tentunya sebelum memulai saya mau menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kami mengucapkan welcome home, selamat datang, selamat beribadah di GPDI Kasih Persaudaraan. Bagi kami, gereja bukan hanyalah sekedar bangunan. Bagi kami, gereja bukan hanyalah sekedar acara, melainkan keluarga rohani, tempat kita semua bercengkraman, saling mengasihi, saling belajar, memproses satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di dalam Connect Family, tergabung menjadi keluarga Allah. Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu bisa melakukan WA ke nomor berikut ini, sertakan nama, domisili, umur Bapak Ibu Saudara. Pada bulan ini kita akan belajar dengan topik A Proven Quality. Bagaimana maksudnya? Bulan ini kita akan belajar untuk memiliki iman yang tahan uji. Ketika ujian datang, maka iman kita akan semakin kuat dan semakin terlihat kualitasnya. Haleluya. Bapak Ibu antusias untuk belajar? Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kabar? Luar biasa. Haleluya, senang sekali kita berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya menyambut juga Bapak Ibu Saudara yang ibadah online di tempat masing-masing. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara mohon bisa disimak dengan baik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kalau mal tetap buka jam 10, ibadah keluarga, ibadah umum akan dimulai pukul 10.30. Ya. Nah, informasi terakhir nanti akan diberikan melalui pemimpin-pemimpin Komsel. Jadi Bapak Ibu saya tanya ke pemimpin Komsel, ibadah minggu besok ini tanggal 13 Juni jam berapa ini? 10.30 atau masih 11.30? Ya, informasi terakhir akan kami sampaikan lewat pemimpin Komsel atau Bapak Ibu bisa tanyakan ke nomor WA Sekretariat Gereja 0822 6060 1010. Ya, sekali lagi jika mal tetap buka jam 10 pagi, ibadah minggu depan akan dimulai pukul berapa? 10.30. Haleluya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan melayani bersama-sama tim Imago Dei Ministry untuk menyatakan kasih Tuhan lewat pembagian nasi kotak. Acaranya akan diadakan tanggal 19 Juni. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat, hari ini adalah hari terakhir jika Bapak Ibu ingin memberikan sumbangan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan sumbangan, hari ini adalah hari terakhir. Bapak Ibu bisa masukkan di kotak persembahan di depan atau Bapak Ibu bisa transfer ke rekening gereja. Dan juga hari ini adalah hari terakhir jika Bapak Ibu ingin terjun ke lapangan, ikut melayani, ikut membagikan. Bapak Ibu bisa daftar ke pemimpin Komsel masing-masing atau bisa juga daftar melalui nomor sekretariat gereja bagi Bapak Ibu yang belum berkomsel. Ya, hari ini yang terakhir. Acaranya akan diadakan tanggal 19 Juni hari Sabtu. Nanti akan diinfokan kumpul di tempat ini jam berapa, ada doa dulu, ada penyembahan, ada firman, baru setelah itu Bapak Ibu bersama dengan tim Imago Dei akan membagi-bagi nasi kotak kepada yang membutuhkan. Begitu ya Pak Jeffrey? Ya, Pak Jeffrey adalah salah satu pemimpin dari pelayanan Imago Dei. Boleh berdiri Pak biar dilihat. Nah, kita kasih tepuk tangan dong. Ya, beliau memiliki hati panggilan untuk melayani yang dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Senin sampai hari Rabu ada doa malam. Hari Senin doa malam online jam 7 malam, hari Selasa doa youth jam 7 malam juga disiarkan secara online. Dan hari Rabu doa malam di Merpati jam 7 malam juga disiarkan secara online. Mari kita sama-sama banyak berdoa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap memuliakan Tuhan. Amin. Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan, biar pujian ini bukan hanya sekedar lagu yang kami naikkan, tapi sungguh dari dalam hati kami Tuhan. Sekalipun daging kami, hati kami lenyap Tuhan. Kami tahu bagian kami, tetaplah Allah selama-lamanya. Engkau adalah gunung batu kami. Dan siang hari ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Roh Kudus, Kau memberikan kepada setiap kami umat-umat-Mu. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Kami semua Tuhan menerima roh hikmat dan wahyu Tuhan. Untuk kami bisa mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Dan buka mata hati kami menjadi terang Tuhan. Wahyukan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami Tuhan. Dan hidup kami diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini boleh maju sedikit, boleh aspres sedikit. Baik, hari ini Bapak Ibu adalah hari minggu pertama di bulan Juni. Dan kita masuk ke tema yang baru. Dalam kitab Nehemia, setelah Nehemia membangun pintu gerbang lama yang kemarin sudah kita pelajari selama sebulan.
Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-11, Nehemia membangun pintu gerbang berikutnya, yaitu menara perapian. Dan gereja memaknai menara perapian dengan mengambil tema a proven quality atau kualitas yang teruji. Haleluya. Boleh tolong di F5? Yes. Baik. Saya mau tanya ini Bapak Ibu, gedung ini ada di Taiwan. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti beritanya atau tidak, atau ini berita kapan saya juga nggak tahu. Tapi gedung ini adalah gedung di Taiwan yang roboh karena gempa bumi. Kalau Bapak Ibu lihat gedung di belakangnya itu juga ada gedung yang lain tetapi tidak roboh. Hanya satu gedung ini yang roboh oleh karena gempa bumi dengan skala 6, sekian. Jadi dari manakah kita tahu bahwa gedung ini kuat atau tidak kuat? Ya, silakan handphone di silent terlebih dahulu. Dari mana kita mengetahui apakah gedung ini kuat atau tidak kuat? Sebuah gedung kuat atau tidak kuat? Dari mana kita mengetahui setelah gedung itu mengalami sebuah apa Bapak Ibu? Apa? Maaf saya nggak dengar. Goncangan yang kemudian menguji, wah ternyata gedung ini nggak kuat. Dan wah ternyata gedung di sebelahnya kuat. Jadi dari mana sebuah gedung diketahui apakah dia sungguh-sungguh kuat atau tidak setelah mengalami goncangan, setelah mengalami ujian. Bisa gempa bumi ataupun bisa yang lain. Saya ingat kalau nggak salah dulu waktu tsunami ada satu gedung, saya lupa rumah ibadah, itu berdiri sementara gedung yang lain roboh. Kalau nggak salah ingat. Nah, apakah Season City lebih kuat dibandingkan gedung itu? Karena hari ini kita Season City berdiri kokoh sedangkan gedung ini ambruk? Belum tentu. Belum tentu apa yang tampak terlihat kuat. Mungkin masalahnya hanya karena belum mengalami ujian saja. Jadi apakah gedung ini lebih kuat? Belum tentu. Belum tentu lebih kuat daripada gedung itu. Nah, lanjut gambar berikutnya Bapak Ibu. Apakah ini foto Abraham Bapak Ibu. Abraham. Mengapa Abraham disebut dengan bapak orang beriman? Dari mana kita tahu bahwa Abraham adalah seorang yang memiliki iman yang luar biasa sehingga disebut dengan bapak orang beriman? Dari mana kita tahu? Karena Abraham diberi janji oleh Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit, tetapi kenyataannya sampai Sarah mati haid istrinya dan sampai Abraham sudah tua, tidak ada satu orang anak pun. Dan ini adalah respon Abraham, ini adalah ayat kesukaan saya Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi dari mana Abraham bisa disebut seorang yang beriman? Dari mana kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang beriman? Bukan dari tampak yang kelihatan juga, tetapi melalui ujian yang telah dilewatinya ketika dia menerima janji Tuhan bahwa keturunannya seperti bintang di langit, tetapi sampai usianya 100 tahun dan rahim Sarah tertutup. Belum ada satu keturunan pun, namun Abraham memilih untuk percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dan itulah yang membuat Abraham disebut bapak orang beriman. Di ayat berikutnya terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat
kuat dalam imannya. Ini dahsyat banget ya Bapak Ibu. Gimana? Tidak bimbang malah diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dari mana Abraham bisa diketahui bahwa Abraham adalah seorang beriman? Bukan dari apa yang tampak, bukan dari apa yang kelihatan, tetapi karena dia telah melalui ujian, dan ujian itulah yang membuktikan bahwa Abraham sungguh orang yang beriman. Dari mana Abraham diketahui bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, termasuk anaknya yang sudah ditunggu sampai usianya 100 tahun tadi, yang sudah mustahil tampaknya ketika Tuhan minta dipersembahkan, dan Abraham memilih taat untuk mempersembahkan. Jadi dari mana Abraham disebut seorang yang mengasihi Tuhan? Karena Abraham telah melalui sebuah ujian, dan ujian itu membuktikan bahwa dia sungguh mengasihi Tuhan, bahkan lebih daripada anaknya yang satu-satunya, anak perjanjian yang sudah ditunggu sekian lama, lebih dari segalanya. Dari mana diketahuinya? Setelah melalui ujian. Dari mana Daniel bisa diketahui bahwa dia adalah seorang yang taat, Bapak Ibu? Setelah Daniel melalui sebuah ujian, dia memilih untuk tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia berdoa, dia menyembah, sekalipun dia tahu bahwa untuk dia melakukannya, dia harus menerima sebuah resiko yang sangat besar dalam hidupnya, dimasukkan ke dalam gua singa, dan pada saat itu dia tidak tahu bahwa nanti di gua singa dia akan selamat. Dia memilih untuk tetap melakukan sekalipun harus mati. Dan itulah ujian yang membuktikan bahwa Abraham sungguh orang yang taat. Kalau Daniel. Kalau Daniel tidak melalui ujian ini, apakah dia taat? Belum tentu. Dari mana Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat dikatakan seorang yang setia? Juga bukan dari apa yang tampak, tetapi karena mereka telah melalui ujian, ketika mereka tetap untuk memilih menyembah Allah, ketika seluruh bangsa tunduk kepada raja, mereka menjadi orang yang ekstrim, orang yang asing, orang yang beda, orang yang berani tampil beda. Ini di seluruh bangsa loh Bapak Ibu, bukan kota loh, bukan kantor loh. Seluruh bangsa di negeri itu, mereka berani tampil beda, mereka berani memilih untuk tetap menyembah Allah, walaupun mereka tahu resikonya adalah api. Dan mereka juga tidak tahu bahwa nanti kalau mereka masuk ke dalam api, Tuhan akan menyelamatkan. Artinya mereka tetap memilih setia walaupun mati. Dari mana mereka diketahui setia? Dari mana mereka bisa disebut setia? Dari mana Daniel bisa disebut taat? Dari ujian yang telah dilaluinya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Haleluya. Apakah Bapak Ibu dan saya adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kok haleluya? Apakah Bapak Ibu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yang benar. Yang benar. Apakah Bapak Ibu dan saya orang yang sungguh-sungguh taat? Haleluya. Apakah Bapak Ibu dan saya orang-orang yang sungguh-sungguh setia? Halo? Yang benar. Bisa jadi, maaf, jujur kata, bisa jadi masalahnya mungkin kita kayak Gedung Season City aja. Belum digoncang sampai seperti mereka. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh setia?
Dari mana kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh taat? Ke gereja aja kita masih hitung-hitungan. Gereja online, gereja online, gereja online. Enak online. Tinggal di rumah. Nah Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan tema kita di bulan ini. Ujian itu akan menampilkan siapa kita yang sesungguhnya. Ujian akan menampilkan kita yang paling sebenarnya. Bukan dalam kondisi baik. Dan ujian itu tentu seringkali bicara tentang sebuah keadaan, proses yang harus kita lewati. Dan itu bukan sesuatu yang nyaman. Tapi seringkali justru sesuatu yang membuat kita menderita. Tapi melalui ujian kita akan terbuka. Ini toh aku yang sesungguhnya. Nah, jadi ujian seringkali dekat dengan penderitaan. Ujian seringkali dekat dengan pergumulan. Ujian seringkali dekat dengan kesulitan hidup. Tapi kata Yakobus 1, tunggu dulu. Jangan mentang-mentang seperti itu lalu hari ini kita ngalami pergumulan. Aduh Tuhan, kenapa Tuhan memberikan kepadaku ujian, cobaan seperti ini. Tunggu dulu, kata kitab Yakobus. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Diseret itu penjelasannya dalam bahasa aslinya tuh kayak ikan dikasih pancingan, dikasih umpan, kemudian dia kena, ambil. Diseret Bapak Ibu oleh keinginannya sendiri. Jadi kurang lebih Bapak Ibu, kalau saya boleh simpulkan, ini langsung kepada kesimpulannya aja Bapak Ibu. Jadi ada yang disebut dengan, semoga kelihatan dari belakang, ujian Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat apa bedanya. Dalam pengertian dan dalam tujuan yang positif, maka ada yang disebut dengan ujian. Tapi dalam pengertian dan dalam maksud yang negatif, ada yang disebut dengan cobaan. Ujian bahasa Inggrisnya lebih ke arah to prove atau tes untuk membuktikan. Kalau cobaan itu lebih ke menggodai. Bahasa Inggrisnya tuh tempt, menggodai. Nah, ada ujian, ada cobaan. Coba kita lihat lagi ayat yang berikut Matius 4. Matius 4 ayat yang pertama. Ini cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi dicobai iblis, ada pencobaan dan datangnya dari iblis. Kemudian lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Seringkali iblis mencobai kita manusia dengan cara memberikan keinginan. Tadi artinya menggodai dengan cara keinginan. Lanjut. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu
jika engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis seringkali menggunakan keinginan dan iblis juga menggunakan dunia. Untuk apa? Untuk mencobai, untuk menggodai. Untuk menggodai. Nah, kitab Yakobus berkata seperti ini. Tunggu dulu, memang Tuhan memberikan ujian, tapi tunggu dulu. Jangan setiap kita ngalamin masalah, pergumulan atau penderitaan langsung kita bahasanya tuh mengkambing hitamkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Tuhan memberikan ujian? Kenapa Tuhan memberikan cobaan? Dan seperti itu. Karena kitab Yakobus berkata ada juga masalah yang sebenarnya disebabkan oleh keinginan kita sendiri. Dicobai oleh keinginan kita sendiri dan karena kita kena pancingnya, dipikat olehnya, kemudian keinginan ini dibuai dan keinginan melahirkan dosa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah dosa. Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Bisa. Contoh, misalnya tidak selalu dosa sih, tapi keinginan. Misalnya seperti ini, kita sudah tahu nih kalau kita sakit, anggap saja sakit kolesterol. Sakit kolesterol maka ada hal-hal yang harus dihindari pada waktu makan. Yaitu semua makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tapi karena keinginan kita diseret dan kita hajar aja semua makanan yang mengandung kolesterol itu. Akibatnya Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kolesterol akibatnya sakit. Mungkin ada bagian yang kemudian dilumpuhkan oleh karena kolesterol itu. Dan kemudian kita berkata kita sakit, kita masuk rumah sakit dan mungkin kita berkata, aduh Tuhan kenapa Tuhan memberikan aku cobaan seperti ini. Nah kitab Yakobus ngomong, tunggu dulu. Jangan sedikit-sedikit dilempar ke Tuhan. Ini masalahnya adalah kamu diikat, diseret oleh keinginanmu sendiri. Contoh lain ya Bapak Ibu, kadang-kadang bisa saja kita melakukan karena keinginan keserakahan, kita melakukan hal-hal yang misalnya saja, kita investasi tanpa tanya Tuhan, karena serakah. Kerja kelamaan gak kaya-kaya, mendingan ini dia, keluar dikit, untungnya gede. Lupa kalau itu juga resikonya gede dan kita nggak tanya Tuhan. Dan kemudian kalah kita di sana dan kemudian habis. Jadi tunggu dulu kata kitab Yakobus, jangan salahin Tuhan. Tunggu dulu, jangan semua-semua dilempar ke Tuhan. Karena ada hal-hal yang itu karena keinginanmu sendiri. Atau mungkin karena kita menghalalkan segala cara, kita kerja di kantor, nggak bisa membedakan mana yang jujur, mana yang tidak jujur, tidak memiliki integritas karena kebutuhan, mata gelap semua dilakukan, dan kemudian kita dipecat. Dan akhirnya kita kehilangan pekerjaan, dan akhirnya kita hidupnya susah, mungkin keluarga kena dampaknya. Dan kemudian kita bilang, semua ini karena Tuhan memberikan aku cobaan atau ujian. Tunggu dulu kata Yakobus, jangan setiap hal-hal yang penderitaan langsung dilempar. Jadi cek dulu, ini masalahnya karena keinginan kamu sendiri atau enggak. Atau misalnya mungkin karena keinginan yang lain. Bisa jadi karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu seks kita. Kemudian kita nemplok sana, nemplok sini dan kemudian keluarga hancur. Atau mungkin kita malas, tidak bekerja. Dan kemudian anak-anak tidak bisa sekolah. Semuanya berantakan keluarga. Tidak bisa menghormati orang tua. Karena orang tua tidak bertanggung jawab kepada anak. Dan kemudian tunggu dulu kata kitab Yakobus, jangan ngomong itu Tuhan yang bikin. Jangan semua dikatakan Tuhan yang bikin. Ada hal-hal yang itu oleh karena keinginan kita sendiri. Nah itu yang dimaksudkan oleh kitab Yakobus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini kita mengalami persoalan atau masalah kita harus mampu membedakan
Yang mana ini datangnya gara-gara saya diseret oleh keinginan atau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kisah Ayub saya nggak tulis di sini, kisah Ayub. Ayub, Bapak Ibu kita semua pasti tahu ya kisah Ayub. Menurut Bapak Ibu itu masuk kemana nih? Ke ujian atau kecobaan? Ya? Ujian atau cobaan? Yang bikin siapa Bapak Ibu? Yang bikin? Ada Tuhan gak di sana? Ada. Jadi gimana Bapak Ibu yang ujian atau cobaan? Kan Ayub itu kan bilang, Tuhan bilang, wih hambaku Ayub tuh keren banget loh. Terus iblis bilang, iya iyalah keren lah. Orang dilindungi, diberkati, coba ambil berkatnya. Nah itu tadi yang saya tanya, kita gimana nih? Kita setia enggak? Bener enggak kita sayang Tuhan? Kata iblis gini, ya iyalah sayang Tuhan, orang diberkati, coba berkatnya diambil. Hayo, sayang Tuhan enggak? Hayo, kena lebih gitu kata iblis. Iyalah, orang dilindungi dikasih pagar, coba pagarnya dicabut. Coba kita lihat, kurang lebih begitu. Nah jadi Bapak Ibu ada peristiwa yang sama yang iblis gunakan untuk mencobai manusia. Tetapi diizinkan Tuhan untuk ujian. Peristiwanya sama, dibuat oleh iblis untuk tujuan iblis menjatuhkan. Tetapi diizinkan Tuhan dengan tujuan yang berbeda. Diizinkan Tuhan dengan tujuan untuk ujian. Nah, jadi ujian Bapak Ibu dan cobaan itu bisa dibedakan dari maksudnya. Kalau ujian itu maksudnya adalah kebaikan. Untuk apa? Untuk membuktikan. Diizinkan Tuhan berhubungan dengan kualitas. Ini tulen apa enggak nih? Palsu atau tulen? Ini murni atau tidak? Ujian diizinkan Tuhan untuk menolong orang percaya mengetahui kesehatan rohaninya. Jadi kan tadi saya tanyakan, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan enggak? Kita ini sungguh-sungguh setia enggak? Kita enggak tahu kesehatan rohani kita sampai kita mengalami ujian baru kita tahu ternyata kesehatan rohani saya levelnya seperti ini. Ujian juga seringkali diizinkan Tuhan untuk menolong manusia mengenal siapa Tuhan. Nah, pada waktu Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak, justru di sana dia mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kemudian ujian diizinkan Tuhan untuk membawa manusia kepada kesempurnaan. Sedangkan cobaan dikerjakan oleh iblis dengan maksud untuk menggoda, dengan menggunakan keinginan daging, dengan menggunakan keinginan dunia. Kalau ujian itu maksudnya Tuhan untuk membawa kualitasnya lebih baik, tetapi kalau cobaan itu sebaliknya. Dari kualitas yang baik, iblis mau supaya kualitas itu turun. Contohnya Yesus dicobai di padang gurun. Yesus itu anak Allah. Kalau Bapak Ibu lihat di Matius 4 tadi, maka Yesus dibawa oleh roh. Jadi ada roh Tuhan di sana Bapak Ibu. Siapa yang mencobai? Iblis. Iblis yang mencobai untuk apa? Untuk menjatuhkan Yesus. Dari kualitas yang sesungguhnya bahwa dia sungguh anak Allah. Iblis ingin menjatuhkan Yesus. Tetapi Tuhan mengizinkan. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh anak Allah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya perbedaannya. Nah sekarang masalahnya adalah hari ini saya nggak akan terlalu lama Bapak Ibu karena hari ini ada perjamuan. Dan kita belum bahas Maleakhi 3 ayat 3 dari ayat utama yang sebetulnya menjadi ayat di tema di bulan ini. Minggu depan kita baru akan bahas. Sekarang masalahnya bagaimana kita menghadapi ini. Kalau masalahnya disebabkan oleh yang merah ini Bapak Ibu, oleh karena diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, dunia, artinya bolanya ada di tangan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadapinya? Bertobat aja.
Bertobat aja Bapak Ibu. Jadi kalau masalahnya gara-gara dosa, masalahnya gara-gara keinginan, ya bertobat. Bapak Ibu gak usah nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong saya. Kalau minta Tuhan tolong saya, tapi kita tetap lakukan hal ini, bukan Tuhan tidak menolong. Masalahnya kita masuk ke jurang gara-gara pilihan kita sendiri. Jangan Tuhan keluarkan saya dari jurang ini. Lah yang nyemplung kita sendiri. Bapak Ibu menangkap? Jadi kalau masalahnya gara-gara ini, ya bertobat aja. Kan firman Tuhan ya udah bilang, kita itu adalah warga negara surga. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bertobat saja. Nah sekarang masalahnya adalah gimana kalau yang ini nih, yang putih nih. Bolanya bukan di tangan kita, ini antara iblis dengan Tuhan. Nah ini yang akan menjadi poin terakhir kita di hari ini Bapak Ibu. Ini salah satu contoh ayat di Galatia 6 tentang pencobaan dengan maksud negatif. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, pencobaan yang di sini bukan ujian. Karena pencobaan yang di sini adalah untuk menjatuhkan. Bagaimana caranya kita menghadapi, tadi yang merah udah, sekarang yang putih. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama. 1 Korintus 10 ayat 13, pegang ayat ini baik-baik. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan. Boleh baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tanamkan ini di hati baik-baik yang pertama. Kalaupun Tuhan izinkan, ini konteksnya udah jelas ya Bapak Ibu, bukan kita yang milih ya. Kita merasa saya nggak melakukan dosa, tapi kenapa saya menghadapi ujian? Tanamkan baik-baik kalau Tuhan izinkan. Percayalah bahwa itu sudah diukur sedemikian oleh Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan bahkan Tuhan berjanji bahwa Dia sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Dalam kasus Ayub, Iblis bilang, ya coba cabut dong Tuhan pagarnya. Boleh cabut, tapi jangan sentuh dia. Tetap ada batasan yang Tuhan bikin Bapak Ibu. Dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Artinya pencobaan yang hari ini Bapak Ibu hadapi dan saya hadapi, percayalah. Itu tidak melebihi kekuatan kita. Dengan kata lain, di dalam Tuhan kita pasti bisa melaluinya. Amin. Nah itu yang pertama, saya ingin mengambil ilustrasi si Yosua belajar sepeda. Papinya ngajarin. Kemudian papinya pengen tahu sejauh mana sih Yosua bisa naik sepeda dengan baik. Artinya perlu dites dong, perlu dilihat dong, diuji dong. Apakah papinya akan suruh Yosua naik di jalan raya? Nggak mungkin dong, karena itu membahayakan. Dia pasti akan tes, papinya pasti akan tes, tapi di jalan yang sepi. Nah artinya gini, orang tua yang jahat aja, orang tua di bumi aja, tahu ukuran anaknya, apalagi Bapak di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayat ini Bapak Ibu, baru kita bisa terima dengan iman kalau kita punya pewahyuan dari yang pelajaran kita minggu kemarin tentang kita anak Allah. Makanya identitas kita sebagai anak Allah itu adalah basicnya, basic imannya. Itu yang akan memimpin kita kepada iman dan iman dan iman yang berikutnya. Kalau basicnya aja sebagai anak Allah kita masih goyah. Bener gak ya gue anak Allah ya? Bener gak ya? Apalagi kesini. Gak dapet Bapak Ibu. Oh kita akan mengalami masalah dalam hal-hal iman yang lain. Karena apa sih yang membuat
kita merasa yakin bahwa Tuhan itu melindungi kita sedemikian rupa. Ini konteksnya kita dalam keadaan yang sangat berat ya Bapak Ibu, ngomong begini kalau kita nggak ada masalah enak. Tapi ini kita benar-benar lagi hadapi jalan buntu. Apa sih yang bisa membuat saya begitu yakin dalam jalan buntu ini Tuhan pasti ada. Gak ada yang lain kecuali iman bahwa saya adalah anak Allah. Yang mengerti boleh katakan amin. Kalau kita nggak punya iman itu, iblis akan terus mengintimidasi kita. Itu yang pertama. Saya boleh persilakan musik naik. Jadi hari ini nggak terlalu lama Bapak Ibu karena hari ini ada perjamuan. Yang kedua, pada waktu Abraham dicobai untuk mempersembahkan Ishak di Moria, Abraham taat. Kemudian ketika Abraham mulai mau menyembelih anaknya, Kejadian 2 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi pertanyaan saya Bapak Ibu, pada waktu Abraham galau luar biasa, Bapak Ibu bisa membayangkan ya anak satu-satunya Bapak Ibu disuruh dipersembahkan, disembelih. Bapak Ibu bisa membayangkan apa gampang banget gitu? Bapak saya sembelih aja gitu. Pasti ada pergumulan yang luar biasa berat, Bapak Ibu bisa membayangkan itu. Pada waktu dia mengalami pergumulan yang berat, pertanyaan saya Bapak Ibu, Tuhan ada di mana? Pada waktu Abraham mengalami pergumulan yang berat, mungkin dia lagi keluarin pisaunya untuk nyembelih Abraham. Nyembelih anaknya sendiri Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Tuhan ada di mana? Ada di mana Bapak Ibu? Tuhan ada di sana. Karena begitu Abraham mau menyembelih, langsung Abraham dan Abraham menjawab, ya Tuhan. Berarti Tuhan ada di sana. Jadi apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Pada saat kita sedang mengalami perjalanan yang sangat berat, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Terakhir dan ini luar biasa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih yang membuat Abraham begitu taat? Kok bisa ya logika Bapak Ibu, logika. Kok bisa ya mempersembahkan anaknya ya untuk Tuhan disembelih? Apa sih rahasianya yang membuat Abraham bisa begitu taat? Ternyata ada ditulis di Ibrani 11. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. 19, ini rahasianya Abraham. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Bapak Ibu, di dalam Kejadian 2 itu diceritakan. Kejadian 2. Kalau nggak salah Kejadian 2. Nanti kita lihat ayatnya. Ketika Abraham, bukan Kejadian 2. Nanti saya lihat ayatnya ya Bapak Ibu. Kisah tentang Abraham Bapak Ibu bisa baca. Di sana diceritakan begini. Waktu Abraham pergi, dia bawa 2 bujang. Dia bawa anaknya Ishak. Dia bawa kayu-kayu dan dia ngomong, aku mau naik ke gunung untuk menyembah Tuhan. Jadi dari rumah dia udah tahu nih, Abraham dikasih pesan Tuhan, bawa anakmu ke gunung, persembahkan di sana. Terus Abraham pergi. Jadi pada waktu pergi Abraham udah tahu bahwa dia mau menyembah Tuhan dengan membawa korban anaknya sendiri. Dia juga bawa bujangnya. Nah bujangnya suruh tunggu di situ.
Dia ngomong sama bujangnya 2. Aku mau naik untuk menyembah Tuhan. Kamu tunggu di sini ya. Nanti kami akan balik. Jadi Abraham tahu bahwa dia akan pergi untuk membawa korban anaknya sendiri. Anaknya akan mati di sana. Tapi dia bisa ngomong sama bujangnya, nanti kami akan kembali. Dia punya iman bahwa padahal pada waktu itu dia belum tahu bahwa nanti Ishak akan ditukar dengan domba. Dia belum tahu Bapak Ibu bahwa nanti di sana Ishak akan ditukar dengan domba, tapi dia percaya, aku kembali pasti berdua. Halo Bapak Ibu, kenapa? Karena Tuhan udah janji Ishak yang akan menjadi keturunan. Bapak Ibu nangkep gak? Bapak Ibu nangkep ini gak? Jadi dia ngomong sama bujangnya, kami nanti akan kembali. Padahal dia lagi mau pergi ke gunung untuk menyembah Tuhan dengan membawa korban anaknya sendiri. Anaknya bakal mati di sana dan Abraham belum tahu bahwa anaknya bakal diganti dengan domba. Mungkin dalam bayangan Abraham pasti mati dia. Orang mau disembelih. Tapi Abraham punya iman. Aku kembali pasti berdua. Halo? Kenapa? Karena janji Tuhan. Ishak anaknya. Abraham berkata gini, walaupun mati aku baliknya tetap 2. Kenapa? Karena itu adalah janji Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa mempercayai Tuhan dalam keadaan yang sangat sulit ini? Ini kita ngelihat jawaban nih, Jadi kita tahu bahwa di sana kita mati. Tapi kita percaya janji Tuhan pasti yang terjadi. Mempercayai janji Tuhan dalam keadaan yang paling buruk dan tidak ada harapan. Mempercayai janji Tuhan pasti terjadi dalam keadaan yang paling mustahil. Itu Abraham, Bapak Ibu. Itu Abraham. Dan saya percaya kenapa ini ditulis buat kita semua. Karena Tuhan juga pengen kita tetap mempercayai Dia dalam keadaan yang paling mustahil sekalipun. Karena janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ada satu komentar dari tafsiran bahwa Abraham percaya pada kuasa kebangkitan. Dia bilang kalaupun Ishak mati, Tuhan pasti bangkitin. Artinya Abraham percaya pada kuasa kebangkitan. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau hari ini kita ngalami masalah, apakah kita juga percaya kuasa kebangkitan? Atau hari ini nanti kita akan perjamuan? Dalam kitab Kisah Para Rasul, cara hidup jemaat mula-mula, mereka begitu luar biasa. Mereka mengalami aniaya yang besar, tapi mereka luar biasa berkembang. Ternyata Bapak Ibu, mereka bukan hanya mengadakan persekutuan di rumah-rumah. Mereka mengadakan komsel sama seperti kita. Tapi mereka bukan cuma makan-makan. Mereka makan perjamuan. Dan mengapa mereka selalu lakukan itu? Untuk mengingat bahwa Yesus sudah mati buat mereka. Pertama, mereka mengingat kasih Yesus. Kedua, mereka ingat bahwa Yesus sudah bangkit buat mereka. Itu sebabnya jemaat mula-mula Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Para Rasul, luar biasa. Walaupun mereka mengalami aniaya, sebab mereka punya Yesus. Yesus bangkit. Yesus ada buat mereka. Yesus mati, kasihnya sudah dibuktikan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita juga percaya? Hari ini nanti kita akan perjamuan. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang rutinitas. Kenapa Tuhan minta kita perjamuan? Supaya Tuhan ingat ada darah dan ada tubuh yang sudah dihancurkan buat kita. Jangan hanya berpikir bahwa Yesus mengasihi kita dengan mati tok selesai. Ingat bahwa Yesus sudah bangkit. Sebab Dia hidup, ada hari esok buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yuk yang percaya mari kita semua bangkit berdiri. Di hari ini Bapak Ibu, di minggu pertama, ingat 3 hal ini. Pertama, jika kita mengalami ujian dan kita yakin nih, ini bukan karena keinginan kita. Percaya bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kedua Bapak Ibu,
percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah waktunya kita mengalami ujian dan membuktikan kepada Tuhan bahwa kita akan tetap menyembah. Kita akan tetap menyembah sama seperti Abraham tetap naik ke gunung. Sekalipun kita tidak melihat jawaban. Sekalipun kita tidak melihat harapan. Sekalipun kita merasa sungguh mustahil. Tapi kita berkata, aku akan tetap naik ke gunung. Aku akan menyembah. Aku balik. Aku pasti dua. Karena Tuhan sudah janji. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara. Kita angkat roti kita dengar firman Tuhan. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan. Ita karabashekeri aramata karabashakarama kararabasekeri aramata karabasakara. Ita kararamasegeri aramata karabasakara. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin kami menjadi indah di hadapan-Mu. Kami memiliki hidup yang terbukti, kualitas hidup yang baik Tuhan. Kita karabasiki emas-emas yang dimurnikan dengan api Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kita karabashakara matekiri arabashakara matakara matekiri arabashakara matakara. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau tetap bersama-sama dengan umat-umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ku berdoa Tuhan, biar Engkau mendapati kami umat-umat yang setia. Umat-umat yang taat. Ada kualitas yang terbukti Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena firman-Mu, karena roh-Mu, karena kekuatan daripada-Mu. Biar setiap umat-umat memiliki kepercayaan yang benar terhadap Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Dan Engkau ingin melihat umat-umat-Mu tetap bangkit, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapak, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan di Allah Roh Kudus menyertai hidup siap umat-umat-Mu. Mulai siang hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.